Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak baik-baik, ini 5 langkah ampuh meningkatkan motivasi belajar anak di rumah. Siapa bilang motivasi belajar hanya dibutuhkan orang dewasa saja? Faktanya, anak-anak juga membutuhkan motivasi agar mereka lebih semangat belajar di sekolah. Meski motivasi bisa didapatkan dari mana saja, anak-anak masih belum bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan motivasi belajar. Berikut berbagai cara yang bisa dilakukan para orang tua untuk membantu meningkatkan motivasi belajar pada anak. Yang pertama adalah berbicara dari hati ke hati. Ajak anak bicara dari hati ke hati. Meskipun prestasi mengaruhi masa depan, namun jangan langsung memarahi anak ketika ia malas belajar. Ketimbang harus mengomel panjang lebar, ajaklah anak bicara dari hati ke hati. Tanyakan pada anak dengan sikap lemah lembut apa saja kesulitan yang sedang ia hadapi. Setelah itu, barulah Anda memberikan masukan pada anak bagaimana cara menghadapi dan mengatasi kesulitannya. Ingat, mengkritik kesalahan atau kekurangan anak justru akan membuat anak merasa dirinya buruk. Semakin dimarahi, anak akan semakin tidak mendengarkan Anda. Sebaliknya, berilah anak semangat agar ia lebih percaya pada kemampuannya. Dan tentunya akan memotivasi anak untuk belajar lebih baik tanpa merasa tertekan. Kedua, kenali gaya belajar anak Anda. Setiap anak memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda-beda. Barangkali anak Anda terlihat ogah-ogahan belajar karena ia dipaksa belajar yang memang bukan gayanya. Secara umum, metode pembelajaran anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu auditori atau pendengaran. Anak dengan gaya belajar seperti ini biasanya lebih senang mendengarkan penjelasan secara langsung dibanding harus membaca instruksi tertulis. Hal ini karena anak auditori umumnya lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengar. Kemudian yang kedua ada visual atau penglihatan. Anak dengan gaya belajar seperti ini biasanya lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara melihat gambar, foto, dan ilustrasi. Anak visual cenderung kesulitan jika harus menyampaikan informasi secara verbal kepada orang lain. Yang ketiga, kinestik atau yang disebut gerakan. Anak dengan gaya belajar kinestik sangat aktif bergerak ke sana dan kemari. Tak heran, ketika belajar ia sering tidak bisa diam duduk di kelas dalam waktu yang lama. Anak dengan gaya belajar seperti ini biasanya lebih banyak menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan sesuatu. Menari, bermain peran dan musik, serta olahraga merupakan hal-hal yang sangat digemari anak kinestik. Jadi, anak yang memiliki gaya belajar visual akan kesulitan ketika diminta belajar dengan menggunakan metode auditori. Begitu juga sebaliknya, anak dengan metode belajar auditori umumnya akan kesulitan ketika menyerap informasi hanya dengan melihat simbol. Oleh karena itu, agar anak lebih termotivasi untuk belajar, Anda juga perlu tahu gaya belajar yang memang disukai anak. Hal tersebut tidak hanya membantu anak belajar lebih efektif, tetapi juga membantu mengoptimalkan kecerdasan anak kelak. Cara yang ketiga adalah memberikan hadiah. Siapa sih yang gak suka diberikan hadiah oleh orang-orang tersayang? Entah itu orang dewasa maupun anak-anak, pasti sangat senang jika diberikan hadiah. Pada anak-anak, pemberian hadiah atau reward merupakan salah satu cara meningkatkan motivasi belajar mereka. Tak hanya itu, pemberian hadiah juga dapat membantu mengubah perilaku anak ke arah yang lebih positif. Namun, Anda harus hati-hati ketika ingin memberikan hadiah untuk si kecil. Anak Anda bisa semangat melakukan kebiasaan baik hanya untuk mendapatkan hadiah dan selanjutnya tidak akan melakukannya lagi. Supaya tidak terjadi hal tersebut, Anda harus selektif ketika ingin memberikan hadiah pada anak. Ingat, hadiah tidak selalu berupa materi. Beberapa hal sederhana seperti sebuah pelukan, ciuman, tos, dan sebuah pujian ke anak juga merupakan bentuk hadiah pada anak.
Saat memberikan hadiah kepada anak, pastikan Anda memberitahu alasan mengapa ia pantas mendapatkan hadiah dari Anda. Dengan begitu, anak tahu bahwa ia melakukan hal yang baik dan yang Anda sukai. Tips yang keempat yaitu fokus pada minat anak. Ketika proses belajar melibatkan pada hal-hal yang memang diminati anak, maka anak pun akan merasa senang saat menjalaninya. Nah, oleh karena itu, apabila Anda ingin membantu mengoptimalkan proses belajar anak, maka doronglah mereka untuk mengeksplorasi topik dan mata pelajaran yang memang disukainya. Jadi, jangan beri tekanan pada anak bahwa ia harus dapat nilai bagus di pelajaran yang memang tidak disukainya. Tips terakhir yaitu ajak anak untuk banyak membaca. Membaca merupakan kunci keberhasilan dalam belajar. Banyak sekali manfaat-manfaat membaca, seperti menambah wawasan, menambah kosakata, dan melatih pola bahasa. Kesimpulannya, 5 tips yang tadi saya sampaikan diantaranya yaitu: yang pertama, berbicara dari hati ke hati. Yang kedua, kenali gaya belajar anak. Yang ketiga, berikan anak hadiah untuk apresiasi. Yang keempat, fokus pada minat anak. Dan yang kelima, ajak anak untuk banyak membaca. Kemudian 3 gaya belajar anak diantaranya yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Apabila ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Ada satu quotes yang dapat saya sampaikan. Untuk menggapai sesuatu memanglah tidak mudah, tapi lebih sulit untuk mempertahankan sesuatu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ingin belajar lebih lanjut dengan saya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.